terima kasih atas ketersediaan untuk meluangkan waktu Anda dalam sesi wawancara ini. Perkenalkan, saya Jessica Fiona Bustaman, saya dari S209. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai teman sekolah saya, yaitu Florentina Angelica dari kelas S214. Iya, oke, yang akan mengambil peran sebagai siswa di UPH College. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tema yang seringkali diaplikasikan dalam konsep demokrasi, yaitu prinsip pemilu luber jurdil, yang merupakan singkatan dari kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Oke, prinsip ini menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Maka dari wawancara ini, kelompok kami berharap dapat mendapatkan pandangan berbagai orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Dan kali ini adalah pandangan dari siswa-siswi di dalam Indonesia, dengan teman saya yang pastinya. Oke, sekarang kami akan mulai wawancara ini dan kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Flo yang boleh dijawab dengan sesuai dengan pandangan dan juga pengertian Anda ya. Oke. Yang pertama, menurut kamu apa yang dimaksud dari prinsip langsung dalam pemilu? Dan mengapa penting bagi pemilih untuk memberikan suaranya sendiri? Mungkin maksud dari langsung bagi saya adalah melakukannya tanpa ada pihak ketiga, dan juga mengapa bagi pemilih itu penting untuk menyuarakan, mungkin karena ketika kita memilih sesuatu pasti untuk masa depan kita semua juga pastinya, agar bisa membantu dengan musyawarah dan melihat dengan keadaan sekitar kita juga. Lalu menurut kamu kenapa pemilu harus dilakukan dengan secara rahasia? Apa bahayanya jika seseorang bisa diketahui orang lain pilihannya? Sebenarnya rahasia itu ya opsional. Kadang-kadang ada orang umbar-umbar juga dia pilih nomor berapa. Cuma ya rahasia bagusnya ada beberapa orang, mungkin satu kelompok 5 orang, satu pilih nomor 2, yang lain pilih nomor 3 apa 1. Takutnya dia dikucilkan gitu. Jadi sebaiknya rahasiain aja sih. Oke. Lalu yang ketiga, menurut kamu apa arti dari prinsip jujur dalam pemilu? Dan pihak apa sajakah yang harus bersikap jujur selama proses pemilu ini? Menurut saya arti prinsip jujur itu mungkin memilih sesuai dengan kepercayaan kamu tanpa ada pihak lain yang menyuruh kamu untuk pilih yang ini enggak. Itu pihak siapa aja yang jujur, kataku semuanya sih. Lalu apakah kamu pernah melihat atau mendengar mungkin contoh dari pemilu yang tidak memenuhi prinsip luber jurdil? Misalnya mungkin di sekolah, boleh cerita, atau emang pengalaman lihat dari orang tua? Yang tidak memenuhi prinsip ya, mungkin kalau misalnya lagi voting mau ngapain di kelas kali ya, kan kadang-kadang nggak gitu jujur aja sih. Itu sering kan ada kawan mungkin ngajak yang ini aja. Mungkin di sekolah sih biasanya ya, pada pemilihan ketua kelas mungkin, atau nggak pilih mau beli hadiah apa gitu. Maksudnya ada yang golput saat itu? Enggak, maksudku kayak misalnya nih kita bareng nih banyak orang, tuh gue suruh lu kita beliin kado aja deh, nggak usah deh gini ya kan. Ada gitu ya kadang-kadang. Oke. Lalu menurut kamu kenapa penting bagi kita sebagai generasi muda untuk memahami prinsip luber jurdil dalam pemilu? Agar kita kan negara demokrasi, jadi kan kita tuh harus juga tahu sih, agar menjaga negara kita sebagai negara demokrasi yang jujur. Oke. Kamu pernah nggak ikut pemilihan di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, dan apakah kamu merasa prosesnya sudah sesuai dengan prinsip luber jurdil? Boleh jelasin mungkin ya? Pas itu ada pemilihan ketua OSIS ya. Ketua OSIS di sekolah, kataku sudah memenuhi secara rahasia juga. Iya, dia ada kotak gitu. Di situ juga cara votingnya juga tinggal ditusuk, dimasukin, gak ada yang tahu kita vote apa. Kataku udah memenuhi sih. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu apakah dampak bagi negara jika pemilu tidak dijalankan secara jujur dan juga adil? Kalau dia dijalankan secara jujur dan adil, mungkin kayak Indonesia dulu lah ya. Itu tuh banyak yang disuap, siap itu juga banyak yang dipaksa untuk ngevote untuk pada satu sisi. Jadi negaranya itu ya dikontrol sama satu orang doang. Itu dikontrol sama duit doang. Itu nggak akan bisa maju sih kataku gitu. Baik. Terima kasih Flo. Selamat pagi Pak Hafez, perkenalkan nama saya Jessica Fiona Bustaman, saya dari S209, dan saya hari ini mewakili kelompok saya untuk mewawancarai tetangga saya, yaitu Tante Ren. Oke, Tante, sebelumnya izinkan kami untuk mempertanyakan beberapa pertanyaan yang membahas mengenai topik prinsip pemilu dengan luber jurdil.
Oke, yang pertama, menurut Tante, kira-kira Indonesia sudah menerapkan prinsip uber jurdil pada pemilu secara baik atau belum? Atau jika sudah atau belum, mungkin bisa dijelaskan mengapa? Dan menurut saya di beberapa daerah belum, terkhususnya di pedesaan atau pedalaman masih kurang diterapkan. Misalnya kejujurannya itu masih kurang. Oke, terima kasih. Lalu untuk yang kedua, menurut Tante sejauh ini apakah penerapan sudah menghasilkan apa yang diharapkan atau belum? Jika sudah atau belum, mungkin bisa dijelaskan lagi mengapa? Mungkin masih belum ya diterapkan karena kita bisa lihat bahwa belum masih ada yang belum bebas dalam menyuarakan haknya. Kemudian jujur itu masih ada kecurangan dalam tahapan pemilu. Oke. Lalu untuk yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pelanggaran pemilu dan mencegah kecurangan, serta mungkin terus menerapkan prinsip uber jurdil? Oke, mungkin harus lebih terbuka dalam melaksanakan pemilu. Kemudian mungkin bisa mengecek setiap pasangan-pasangan apakah ada yang kita sebut serangan pelajar yang mengalir ke beberapa orang atau ke beberapa desa. Lalu setelah pemilu yang dikatakanlah telah menerapkan prinsip tersebut, apakah kira-kira ada perbaikan nyata pada kebijakan publik seperti korupsi, layanan, atau sebagainya? Menurut saya ada beberapa hal, contohnya di bagian korupsi, atau bisa dikatakan juga menyalahgunakan kekayaan yang mereka miliki. Nah, misalnya contoh pasangan yang akan naik, ya kita tidak tahu, bisa saja bukan kita tidak tahu, tapi ada beberapa pasangan yang menggunakan kekayaannya untuk istilahnya memberikan serangan fajar kepada orang-orang untuk agar orang-orang tersebut memilih pasangan tersebut. Lalu bagaimana pengalaman Tante sebelumnya saat mengikuti pemilu? Apakah sudah merasa pemilu berlangsung dengan transparan dan adil? Jika belum, mungkin apakah ada yang bisa diperbaiki? Menurut saya jika secara transparan sudah cukup baik, namun untuk masalah adil saya rasa belum. Karena misalnya saja, contohnya saya yang datang lebih dulu dan lebih dulu di tempat pemilu, tempat pemilihan, pencoblosan, tetapi yang didahulukan itu orang lain untuk masuk ke dalam bilik coblos, padahal saya sudah datang duluan ke KPU. Lalu menurut Tante, apakah yang paling penting dilakukan agar pemilu di Indonesia tuh benar-benar berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta adil dan jujur? Ya, menurut saya mungkin perlu memastikan setiap orang-orang yang menyelenggarakan pemilu itu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP itu memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar para pemilih ini, masyarakat ini lebih kritis dan tidak terpengaruh terhadap politik-politik yang ada seperti politik uang, dan kemudian penegakan hukum yang tegas kepada orang-orang oknum yang melanggar setiap uber jurdil yang telah diterapkan. Oke. Lalu kira-kira Tante, harapan Tante mengenai pemilu seterusnya dan bagaimana tanggapan Anda tentang penerapan prinsip uber jurdil ini? Oke, harapan saya mengenai pemilu seterusnya dari keenam uber jurdil ini, saya harap semua keenam itu diterapkan, bukan hanya keempat dari itu saja atau 3 dari uber jurdil itu, tapi keenam-enamnya diterapkan secara bersamaan di setiap daerah. Terima kasih.